Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Hari ini kita akan membahas tentang teknik pembuatan patung yang ada di tema 1, subtema 2. Untuk mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Nah, sebelum kita belajar, kita membaca doa bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, dan berikanlah kepadaku kepahaman. Amin. Nah, anak-anak, kemarin kalian sudah mengenal ya tentang jenis-jenis patung yang ada di Nusantara. Nah, kali ini kita akan membahas teknik-teknik membuat patung. Apakah kalian masih ingat teknik apa saja untuk membuat patung? Ya, yang pertama ada teknik pahat. Teknik pahat adalah teknik pembuatan patung dengan mengurangi bahan yang dipahat, dibor, atau dipotong. Teknik ini digunakan untuk bahan keras seperti batu dan kayu. Contohnya pada patung candi dan patung suku Asmat. Teknik pahat hanya dapat dilakukan dengan cara mengurangi dengan pahat. Beda dengan membutsir yang bisa menambah jika ada kekurangan. Teknik pahat tidak dapat menambah jika kekurangan. Karena itu harus hati-hati jika menggunakan teknik ini. Teknik pembuatan patung selanjutnya adalah teknik cetak atau cor. Teknik cetak dilakukan dengan mencairkan bahan padat dan membentuknya menggunakan alat cetakan. Selanjutnya, bahan tersebut dikeringkan hingga padat kembali. Contoh patung ini adalah patung yang terbuat dari logam. Berikut contoh patung Semar yang terbuat dari bahan logam dengan menggunakan teknik cetak atau cor. Nah, selanjutnya adalah teknik membutsir. Teknik membutsir adalah teknik pembuatan patung dengan membentuk langsung menggunakan tangan. Dalam teknik ini, bahan akan ditambah dan dikurangi. Contohnya, pada patung yang terbuat dari tanah liat. Nah, selain menggunakan tanah liat, kalian juga bisa menggunakan dengan plastisin. Nah, ayo kita lihat ya bersama-sama cara pembuatan plastisin. Silakan kalian buka buku tema 1 halaman 29. Cara membuat adonan plastisin. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai membuat adonan plastisin, ikuti Ustazah dulu ya. Anak-anak, tirukan Ustazah ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, pasti bisa. Tepuk 5, luar biasa. Nah, anak-anak sudah mulai semangat ya. Nah, ayo kita fokus untuk membuat adonan plastisin. Yang pertama, kalian siapkan 2 cangkir tepung terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat atau 1 cangkir air hangat, dan yang terakhir pewarna makanan. Nah, untuk bahan-bahan yang tadi Ustazah sebutkan, boleh kalian campur perlahan-lahan ya. Dari mulai terigu, kemudian garam. Nah, selanjutnya 2 sendok makan minyak sayur. Nah, selanjutnya masukkan perlahan-lahan 1 cangkir air hangat dulu. Nah, diaduk perlahan-lahan ya. Nah, setelah diaduk sampai adonan menjadi kalis. Kalian lakukan itu boleh menggunakan tangan atau boleh menggunakan sendok.
Nah, selanjutnya setelah adonan sudah tercampur, kemudian sudah tidak terlalu lembek, gulung dan remas-remas adonan hingga tercampur dengan sempurna. Kemudian kalian bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Ya, kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Lakukan itu sampai semua adonan sudah berwarna. Nah, setelah semua adonan sudah diberi warna, hasilnya akan seperti ini. Kemudian silakan kalian buat karya seni dengan menggunakan adonan plastisin yang sudah kita buat. Nah, contoh yang Ustazah sudah buat seperti ini ya. Kalian juga dapat membuatnya yang lebih bagus lagi. Nah, sekarang anak-anak sudah bisa ya mencoba bahan untuk membuat patung. Sekarang coba kalian berlatihlah terus agar kamu terampil membuat modelnya. Nah, untuk tugas hari ini adalah sebagai berikut. Kerjakan tugas ini dengan semangat dan penuh dengan tanggung jawab. Nah, sebelum kita akhiri, kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.